Praise the Lord. Terima kasih Ibu Nini Herawati yang sudah menaikkan doa yang sangat indah sekali ya. Di pagi hari ini, saya percaya kuasa Tuhan sudah dicurahkan ya di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama, kita akan siapkan hati kita ya, untuk kita akan mendengar firman Tuhan. Haleluya, firman yang luar biasa, yang sangat kita rindukan di pagi hari ini ya. Saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua di pagi hari ini, yang tentunya hatinya sangat mencintai Tuhan. Bilang amin ya. Kita tentunya pagi ini sangat mencintai Tuhan. Oke, karena itu mari Bapak Ibu, saya percaya Tuhan mau bicara kepada kita semua di pagi hari ini dengan firman Tuhan ini dalam sebuah yang diangkat pada pagi hari ini ya. Firman yang luar biasa. Dan Bapak Ibu sudah mendapatkan ya di dalam undangan kemarin malam. Kita semua, kita sama-sama merenungkan firman ini. Haleluya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Haleluya, sebuah tema yang diangkat yaitu kualitas pilihan Tuhan. Kalau Tuhan memilih itu pasti yang berkualitas ya. Bukan sekedar kuantitas, tapi kualitas. Firman Tuhan berkata kepada Samuel, manusia melihat yang di luar, tapi Tuhan melihat yang di dalam. Yang di dalam itulah kualitas. Itu yang Tuhan pilih, yang Tuhan rindukan, saudaraku. Terkadang hal-hal yang jasmani, hal-hal yang nampaknya di depan mata, sepertinya wah, tapi belum tentu yang dilihat Tuhan itu adalah yang di dalam hati seseorang. Ya, hati seseorang itu Tuhan melihat, itulah kualitas yang menjadi pilihan Tuhan di pagi hari ini. Dan mari sama-sama kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini. Dan ayat-ayat firman akan saya sampaikan, lalu nanti Ibu Nini Herawati akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Pagi ini buat kita sekalian, nats Alkitab kita terambil dari Injil Yohanes 15, ayat yang ke-16. Silakan Bu Nini bisa memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini ya. Ya, nats Alkitab pagi hari ini ada di Kitab Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Amin. Ini adalah sebuah perkataan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia sebelum naik ke sorga, dia sudah berkata kepada murid-muridnya, orang-orang Galilea, orang-orang yang sederhana, yang dianggap mereka tidak berpendidikan, bahkan pendidikannya rendah, saudaraku. Ya, pekerjaan mereka hanya sebagai nelayan, penangkap ikan. Tapi Tuhan katakan kepada mereka, bukan kamu yang memilih aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Amin. Siapa yang memilih dan menetapkan kita? Tuhan Yesus ya. Tujuannya apa? Tuhan memilih menetapkan kita supaya, kata ada supaya itu artinya itu ada tujuan Tuhan ya. Supaya kamu pergi dan apa saudara? Pergi dan apa? Dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Tujuannya ini, saudaraku, lihat lagi, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, diberikannya kepadamu. Jadi kualitas pilihan Tuhan saat dia berdoa, karena hatinya cinta Tuhan, hatinya percaya sepenuhnya kepada Tuhan, hatinya mentaati Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan saat dia berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Firman Tuhan memberikan sebuah jaminan, diberikannya kepadamu. Apa yang engkau rindukan, apa yang engkau minta di dalam doa, apa yang engkau harapkan, apa yang engkau gumuli, Tuhan memberikan itu kepadamu. Amin. Asal engkau mengerti tentang kualitas pilihan Tuhan. Kualitas yang Tuhan ingin dimulai dari dalam dulu. Kualitas imanmu, kualitas rohanimu, kualitas yang engkau rindukan, yang Tuhan ingin engkau lakukan pagi ini, engkau lakukan dengan segenap hati. Bapak Ibu, sesuatu yang berkualitas itulah pilihan Tuhan ya saudaraku.
Soal kasih Tuhan, saya percaya sesuatu yang berkualitas itu akan sangat menyenangkan. Tentu kita semua tidak ingin memilih barang yang borok, barang yang jelek, barang yang rusak. Kita ingin memilih barang yang terbaik, saudaraku, ya. Nah, kita semua ini memang sebetulnya adalah produk gagal. Kita sudah gagal karena dosa. Tapi Yesus mati di kayu salib menebus kita semua. Dia membayar segala hutang-hutang dosa kita. Dan dia berkata, sudah selesai. Sehingga kita yang kotor, yang najis, yang jijik, yang tidak taat, tidak pemberontak, kita adalah orang-orang yang benar-benar menjijikan, yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan telah sucikan kita dengan darahnya. Sehingga dia baharui kita semua, dan dia bentuk kita setiap waktu, saudaraku. Supaya kita menjadi bejana yang indah bagi Tuhan. Amin. Itulah kualitas, saudaraku, ya. Saudara pribadi yang berkualitas, itulah dia yang hatinya itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan, yang menjadikan dirinya itu pilihan Tuhan, yang siap melakukan sesuatu yang terbaik, ya, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian dia menjadi berkat bagi semua orang. Itulah kualitas pilihan Tuhan. Kepada Tuhan, dia sungguh memuliakan Tuhan. Kepada orang-orang di sekelilingnya, dia menjadi berkat, saudaraku, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, hal ini dapat kita lihat, kita perhatikan, terdapat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang 40, ya. Sebetulnya ini kita sudah masuk di Kisah Rasul pasal 6, saudaraku, ya. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, ya, sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara, dari ayat-ayat ini, mari kita akan perhatikan, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengetahui kualitas pilihan Tuhan. Oke, saya akan ini dulu ganti di sini supaya Bapak Ibu bisa paham. Kemarin kita baru menyelesaikan Kisah Para Rasul pasal 5. Pagi ini kita sudah masuk di Kisah Rasul pasal 6, ya, saudara-saudara. Oh, pasal 6. Ya, pasal 6. Oke, sebentar. Oke. Kisah Rasul pasal 6, ya, Bapak Ibu, bukan pasal 5. Pasal 5 kemarin kita sudah menyelesaikan. Nah, hari ini kita akan lihat dari ayat-ayat tersebut. Tentu kita sama-sama pelajari, kita pasti dapatkan di sini ada 3 kebenaran yang saya catat. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengetahui kualitas pilihan Tuhan. Siapa dia, saudara-saudaraku? Mari kita perhatikan, dia adalah orang percaya yang apa ini penting, saudaraku. Orang percaya yang menjaga hatinya, ya. Orang yang berkualitas dia akan menjaga hatinya. Supaya apa? Supaya tidak bersungut-sungut saat makin bertambah murid Tuhan. Harusnya makin bertambah murid Tuhan ini mereka bilang puji Tuhan, Tuhan tambahkan bilangan jiwa, Tuhan tambahkan anggota-anggota. Tapi lihat kenapa mereka bersungut-sungut. Nah, itu ada alasannya. Kita lihat dulu Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Ya, Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, amin. Saudara tahu kenapa alasan mereka bersungut-sungut meskipun jumlah mereka makin bertambah, murid-murid makin bertambah? Karena di sini Bapak Ibu, ya, alasannya karena pembagian kepada janda-janda mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi sesuatu yang diabaikan itu bisa membuat orang bersungut-sungut. Tapi Bapak Ibu, dengan sungut-sungut itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya, saudaraku. Siapa yang gak butuh uang, siapa yang gak butuh makan, siapa yang gak butuh harta, semua orang butuh itu. Tetapi karena uang, karena harta, sesuatu yang mungkin porsinya dulu besar, sekarang jadi berkurang, jadi kecil. Yang dulunya porsinya dapat banyak, sekarang menjadi
menjadi berkurang, saudaraku, menjadi sedikit. Saudara, kasih Tuhan itu bisa membuat orang bersungut-sungut, ya. Dulu bisa mendapat 10, sekarang cuma dapat 5, ya. Di dalam bisnis pun begitu. Dulu untungnya banyak, sekarang untungnya cuannya sedikit. Bapak Ibu, ini bisa membuat orang bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut itu menunjukkan kualitas hatinya, saudaraku, itu lemah. Orang yang bersungut-sungut menunjukkan kualitas hatinya itu kurang percaya kepada Tuhan. Dan orang yang suka bersungut-sungut seperti pada zaman Musa, Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Selalu saja ada saja mereka ngomel, ada saja mereka kritik, ada saja mereka protes. Masih kurang inilah, masih kurang itulah, saudara. Mereka menggerutu bersungut-sungut. Dan tahukah saudara, di padang gurun mereka yang bersungut-sungut mati. Mati karena apa? Dipagut oleh ular-ular berbisa, saudara. Dan mereka semua yang bersungut-sungut mati, saudara. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Dan Musa harus membuat ular tembaga dan kemudian didirikan itu. Dan mereka yang dipagut oleh ular yang berbisa ketika mereka melihat ular tembaga yang dibuat Musa, mereka tidak jadi mati, mereka hidup. Artinya mereka dapat kesempatan, masih dapat anugerah Tuhan, masih dapat belas kasihan, masih mendapat kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan, ya, masih mendapat kesempatan untuk hidup. Nah, itulah ular tembaga, gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau hari-hari ini sepanjang tahun ini kita banyak mengeluh, kita banyak bersungut-sungut, maka Bapak Ibu itu bukan kualitas pilihan Tuhan. Orang yang bersungut-sungut, Bapak Ibu, dia tidak akan pernah bisa menyenangkan hati Tuhan. Orang yang bersungut-sungut menghambat mujizat dalam dirinya. Orang yang bersungut-sungut, saudaraku, dia menghentikan berkat Tuhan di dalam hidupnya. Karena waktu Tuhan mau berkati, ada yang mengganjal, ada yang menghambat, ada yang menutup pintu-pintu berkat dalam hidupnya. Nah, orang yang bersungut-sungut ini jangan pernah bermimpi mujizat bisa terjadi. Amin, Bapak Ibu sekalian. Hari ini Bapak Ibu, apapun yang engkau alami, apapun yang engkau hadapi saat ini, saudaraku, mungkin situasi sudah berbeda. Dulu kelihatannya baik, kelihatannya mudah, lancar, dulu begitu menyenangkan. Sekarang mulai bergeser, ada perubahan, saudaraku. Dan engkau berkata, kenapa seperti ini? Jangan bersungut-sungut, Bapak Ibu. Jangan menggerutu. Kalau engkau menggerutu, engkau tidak bisa memuliakan Tuhan. Engkau mengunci pintu-pintu berkat bagi dirimu sendiri. Engkau menghambat pertolongan Tuhan bagi dirimu sendiri. Jadi hari ini kita belajar kualitas pilihan Tuhan. Mari kita belajar bersyukur. Apapun juga yang engkau lakukan, lakukan dengan segenap hatimu. Ini agak keluar dari materi yang saya sampaikan. Kita lihat dulu di dalam Kolose pasal 3 supaya kita mengerti tentang kualitas pilihan Tuhan, ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 dan 23, Ibu Nini nanti perdengarkan ayat-ayat ini ya bagi kita sekalian. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 dulu kita lihat. Yang warna biru ya. Iya. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Amin. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil apa? Mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu, jangan ngomel, saudaraku. Lakukan. Ini kualitas pilihan Tuhan ada di sini. Lihat lagi di ayat yang ke-23. Kita lompat ya di ayat 23. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jadi kalau kita sadar, kita lakukan apapun, kita lakukan bukan untuk manusia, bukan untuk pendeta John, bukan untuk Ibu Sinta, bukan untuk Ibu Nini, bukan untuk Ibu ADC, bukan untuk teman-teman kita. Tapi kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa orang menggerutu, orang bersungut-sungut, orang begitu ngomel? Kenapa? Karena dia lupa bahwa yang dia lakukan itu adalah untuk Tuhan. Dia berpikir bahwa dia lakukan itu untuk manusia. No, kita bukan lakukan untuk manusia. Kita bukan lakukan untuk si A atau si B. Kita lakukan apapun, termasuk kita ibadah pagi ini. Kita sedang lakukan bagi Tuhan, saudaraku.
Tuhan catat semua yang kita lakukan ini, Bapak Ibu, sekecil apapun yang kau lakukan, baik dalam perkataan atau perbuatan, yang engkau bisa berikan, yang bisa engkau persembahkan, kau lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk pendeta, bukan untuk orang-orang yang engkau ketahui, yang engkau mengerti selaku. Engkau sedang lakukan untuk Tuhan. Katakan amin. Ya, kalau kita tahu kita lakukan bagi Tuhan, maka saya percaya tidak ada alasan untuk kita selaku menggerutu. Tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Kita lakukan dengan segenap hati. Oh, ini selaku kualitas pilihan Tuhan ada di sini. Amin. Yang mengerti firman ini lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Kita belajar kualitas pilihan Tuhan. Siapakah orang yang mengerti kualitas pilihan Tuhan? Nah, ini dia. Ada M yang kedua. Dia adalah orang setelah dia menjaga hatinya supaya tidak menggerutu, bersungut-sungut. Yang kedua, dia mendengar. Mendengar apa? Dia mendengar panggilan Tuhan untuk berkumpul melalui saudaraku ya, kerasulan, kepemimpinan. Jadi rasul-rasul yang ada pada waktu itu, Petrus, Yohanes, mereka ini adalah para pemimpin. Mereka memanggil umat Tuhan berkumpul. Untuk mereka bisa beribadah bersama-sama, mereka bisa dengar firman, mereka bisa dengar nasihat-nasihat Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul 6 ayat yang kedua. Kisah Rasul 6 ayat yang kedua, berhubung dengan itu kedua rasul itu memanggil semua murid-murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Amin. Amin. Jadi waktu mereka bersungut-sungut, rasul-rasul ini selaku melalui mereka Tuhan memanggil umat Tuhan, ya. Tuhan memanggil murid-murid Tuhan, orang-orang percaya untuk berkumpul. Jadi inilah panggilan Tuhan melalui pemimpin rohani, melalui bapa rohani, ya saudara, melalui hamba Tuhan supaya mereka berkumpul. Untuk apa? Mereka bisa mendengar firman, mereka bisa mendengarkan pengajaran-pengajaran firman, mereka bisa mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan, tuntunan-tuntunan Tuhan, saudaraku. Ya, dan inilah Bapak Ibu, isi dari apa yang rasul-rasul katakan. Berhubung dengan itu, ya, dengan pembagian kepada janda-janda itu diabaikan, ke-12 rasul itu memanggil semua murid-murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Saudaraku, Alkitab berkata orang yang melayani meja harus makan dari meja itu. Artinya orang yang melayani Tuhan, orang yang memberitakan firman harus makan dari firman itu, dari Injil itu. Jadi itu jangan dilalaikan, saudaraku. Jangan itu dibuat menjadi sesuatu yang membuat orang itu bersungut-sungut. Jangan, lakukan dengan segenap hati, ya. Jadi ini adalah panggilan Tuhan, ya saudaraku, melalui para pemimpin rohani supaya mereka sama-sama memperhatikan ini. Nah, inilah kualitas pilihan Tuhan ada di sini. Amin, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, Tuhan melalui para pemimpin rohani, melalui pendeta, melalui gembala, saudaraku, itu bisa membimbing, menuntun, saudaraku, memberikan arahan-arahan kepada jemaat supaya jemaat itu bisa berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, saudaraku, ya. Sehingga jemaat tahu kemana dia harus melangkah, apa yang harus dia lakukan. Dia sudah tahu karena apa? Melalui hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, untuk selalu seperti gembala menuntun dombanya. Domba dibawa ke rumput yang hijau, diberi makan. Setelah makan sampai kenyang, puas, dibawa lagi ke air yang tenang, ke sungai, diberi minum. Setelah jadi segar, menjadi puas, saudaraku, kemudian dibawa kembali ke mana? Ke padang, ke kandang. Untuk apa, saudaraku? Dia bisa beristirahat di sana, ya. Jadi ketika domba itu berjalan bersama dengan gembala, saudaraku, domba itu aman. Domba berjalan bersama dengan gembala, domba tidak akan kelaparan. Kenapa? Karena gembala yang baik, dia tahu di mana rumput yang hijau yang bisa dia berikan kepada dombanya sehingga domba bisa makan dengan puas, dengan kenyang. Dia tidak akan bawa domba ke rumput yang kering, saudaraku. Domba akan kesakitan, saudaraku. Domba tidak akan sehat, dia akan sakit-sakitan, saudaraku. Karena makannya rumput kering. Tapi kalau makannya rumput yang hijau, wow, domba itu akan sehat, akan kuat. Amin. Nah, kita semua sedang ada di dalam perjalanan ini, ya. Jadi pastikan bahwa kualitas
Pilihan Tuhan itu adalah mereka-mereka yang mendengar panggilan Tuhan melalui kepemimpinan atau melalui kerasulan ya yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ini. Haleluya. Nah, mari kita akan lihat yang ketiga, saudaraku, kualitas pilihan Tuhan dan siapakah orang yang mengetahui kualitas pilihan Tuhan. Yang ketiga, ada M yang ketiga, saudaraku. Setelah dia menjaga hati, kemudian dia mendengar ya. Nah, ini dia. Yang ketiga adalah memilih orang terkenal ya, orang terkenal bukan karena jabatan, bukan karena apa, tapi orang terkenal ini terkenal apa? Terkenal baik ya. Terkenal apa, saudaraku? Terkenal baik Baik. ya. Kemudian yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat Tuhan. Nah, inilah kualitas pilihan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dari kita memilih orang-orang ini, orang-orang terkenal baik, saku. Kemudian yang penuh dengan Roh Kudus, bukan Roh Kudus ya, atau Roh Kudus. Dan kemudian dia penuh juga dengan hikmat Tuhan. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 6 ayat yang ketiga. Kisah Rasul pasal 6 ayat 3 yang berkata, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Amin. Jadi saudaraku, pemilihan Tuhan melalui para rasul ini, para pemimpin rohani ini, ada syarat-syaratnya ya. Syaratnya apa saja? Yang Tuhan tunjukkan di sini pertama jelas, yaitu dia baik. Setelah dia baik, dia juga penuh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Setelah dia penuh Roh Kudus, dia juga penuh dengan hikmat Tuhan. Saudara-saudara, orang kalau penuh Roh Kudus tapi nggak baik, itu juga tidak berkualitas, ya. Atau orang yang penuh dengan Roh Kudus tapi nggak penuh hikmat Tuhan, itu juga, saudaraku, tidak berkualitas. Tiga-tiga ini harus ada dalam diri kita. Dan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang terkenal baik, pribadi yang penuh Roh Kudus, pribadi yang penuh hikmat, saudaraku. Itu semua, saudaraku, ada mekanismenya, saudaraku. Ada caranya. Melalui apa? Setiap hari, Bapak Ibu, Tuhan izinkan persoalan demi persoalan dalam diri kita, saudaraku. Sehingga kita benar-benar, saudaraku, dihimpit ke dalam keadaan terdesak, kepepet, kita dalam keadaan benar-benar, saudaraku, jalan buntu. Nah, disitulah, Bapak Ibu, hati yang keras dilembutkan menjadi hati yang baik. Hati yang penuh dengan kebencian, kemarahan, akhirnya bisa penuh dengan kasih dan pengampunan, saudaraku, ya. Seorang kasih Tuhan, lalu kemudian setelah dia dipulihkan, diubahkan Tuhan penuhi dengan Roh Kudus dan firman Tuhan yang setiap hari dia dengar, dia pelajari itu. Mari kita lihat dari 3 kebenaran ini. Yang pertama, masih ingat ya? Pertama, menjaga hati. Amin. Menjaga hati dulu. Setelah menjaga hati apa? Yang kedua, mendengar ya. Telinga ini mendengar panggilan Tuhan. Setelah mendengar, kemudian sekarang disuruh memilih. Jadi tidak boleh sembarangan memilih. Ya, memilih orang yang terkenal baik, kemudian yang penuh Roh Kudus dan hikmat Tuhan. Lalu kita lihat, saudara-saudara, apa hasilnya. Mari kita lihat hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya, yang taat pada firman Tuhan ya. Saudara-saudara, ini yang pertama, dia tidak mengabaikan pelayanan meja ya sehari-hari. Mari kita lihat. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 6 ayat 1. Ini saya lupa catat, mohon maaf ya. Oke, silakan Bu Nini. Ya. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, jawabannya ada di sini. Ini bagi orang-orang yang tidak berkualitas. Dia suka bersungut-sungut, tapi yang berkualitas, dia tidak bersungut-sungut ya. Bapak Ibu bisa catat saja. Di sini saya catat ya, tidak bersungut. Ini rupanya mungkin ada masalah teknis ya, jadi tidak bisa ini saya catat ketik. Tapi nanti coba saya akan perbaiki ya. Ini yang pertama. Jadi orang yang percaya, yang taat pada firman, dia tidak bersungut-sungut. Itulah orang yang berkualitas. Yang tidak berkualitas,
pasti bersungut-sungut, pasti ngomel, pasti menggerutu ya. Mari kita lihat yang kedua. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak melalaikan firman Tuhan ya. Untuk apa? Untuk melayani. Ya, melayani apa? Melayani meja. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 6 ayat yang kedua. Ya, Kisah Rasul 6 ayat 2. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Amin. Amin. Jadi kami tidak merasa puas karena kami melalaikan. Melalaikan apa? Melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi orang bisa menjadi puas kalau dia tidak melalaikan firman Allah, saudaraku, ya, untuk melayani meja. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya ketika kita sama-sama ada di sini, maka kita benar-benar akan menjadi puas ya. Jadi orang percaya taat pada firman, dia tidak melalaikan firman. Artinya dia selalu selalu memperhatikan firman, dia selalu mengutamakan firman. Jadi tidak melalaikan ya. Untuk apa? Untuk melayani meja. Mari kita lihat yang terakhir. Oh, ini juga saya lupa catat juga ya. Oke, mari kita lihat saudaraku, orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Saudaraku, kita akan lihat di dalam Kisah Rasul 6 ayat yang ketiga. Ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Amin. Amin. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi saudara-saudara lihat sini, yang ketiga, orang percaya yang taat pada firman Tuhan itu, saudaraku ya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia akan diangkat oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk tugas yang mulia. Jadi saya percaya Bapak Ibu, promosi, peninggian itu datang dari Tuhan. Kalau kita sama-sama mau memperhatikan ya, tema kita pagi ini yaitu kualitas pilihan Tuhan. Amin. Jadi pada akhirnya orang tersebut ini akan diangkat Tuhan. Untuk apa? Untuk tugas yang mulia itu. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian di pagi hari ini buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan Tuhan memberkati kita semua. Oke, kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi akan berdoa sekali lagi buat firman Tuhan ini.